Oke, kita mau nerangin teorema faktor, tapi pertama harus tahu dulu konsep tentang suku banyak. Suku banyak adalah atau polinomial itu berarti pangkatnya lebih dari 2 ya, pangkat berderajatnya banyak, misalnya pangkat 3, pangkat 4 seperti itu ya. Nah, rumusnya adalah ini, berarti ini suku banyaknya. Berarti kalau ini pembagi dikali hasil bagi ditambah dengan sisanya itu membentuk suku banyak. Kalau di Porogapit seperti ini ya. Ini fx-nya dibagi sama px. Nanti ketemu hasil baginya apa, terus ini sisanya apa. Oke. Nah, kalau tadi kita membahas sudah teorema sisa itu berarti kalau ini ya, kalau dibagi dengan x min k, berarti k-nya boleh disubstitusikan ke sini, itu ada sisanya, ya toh. Nah, tapi kalau teorema faktor, berarti kalau teorema faktor itu artinya dia habis dibagi. Jadi, kalau dibagi sama px, itu sisanya 0. Maka artinya px itu adalah faktor dari fx. Nah, jadi kalau misalnya nanti bentuknya suku banyaknya itu sama dengan berapa kali berapa, ya toh, ini px dikali qx, nanti misalnya ada rx, berarti px, qx, rx itu adalah faktor-faktornya. Kita ke contoh soal aja biar lebih paham. Nih, faktorkan px itu 2x pangkat 3 min 9x pangkat 2 ditambah 3x plus 4. Caranya gimana? Nah, ada 3 hal yang harus kamu tahu. Oke. Nah, cara memfaktorkan itu semisal kita punya fx, ini berarti x pangkat n plus misalnya bx n min 1 bla 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 ditambah terakhir ya. Ini faktornya akar-akar yang mungkin itu kita bisa dapat dari D dibagi A, tandanya plus minus ya. Nah, jadi kalau kayak gini kemungkinan faktornya berapa? Kita kan 4 dibagi 2, yang paling belakang dibagi yang paling depan ya. 4 dibagi 2 berarti plus minus 2. Kamu nyari faktor dari 2. Faktor dari 2 berarti bisa 1 atau min 1 dan 2 dengan min 2 ya. Terus ini kita trial dan error, nggak ada rumus baku cara mencari akar ya, mencari faktor tuh tidak ada cara bakunya. Kita cuma bisa nebak 2 hal. Yang pertama, jika jumlah koefisien suku banyak sama dengan 0, maka x sama dengan 1 adalah akar. Yang kedua, jika jumlah koefisien pangkat ganjil sama dengan jumlah koefisien pangkat genap, maka x sama dengan min 1 adalah akar. Kita cuma bisa pakai bentuk ini. Kalau ini dua-duanya tidak memenuhi, maka kemungkinan cuma kita pakai ini ya. Contohnya nih, kita jumlahin dulu koefisiennya. 2 min 9 berarti min 7. Min 7 tambah 3 min 4. Min 4 tambah 4 0 ya. Berarti kalau jumlah koefisiennya adalah 0, maka 1 adalah akar. Berarti kita bisa hornerkan dengan 1. Ini kita hornerkan dengan 1. Karena 1 adalah akar. Ya. Ini 2 turun, 2 kali. Ini ingat horner itu selalu plus. 2 kali 1 2, ini min 7, ini min 7, min 4, min 4 kali 1, min 4. Nah, terbukti ya, sisanya 0. Dah. Ini dari pangkat 3 kita horner sekali, berarti ini jadi pangkat
2 ya. Kalau udah pangkat 2, kita bisa nggak usah di Horner lagi, kita bisa pakai persamaan kuadrat pemfaktoran seperti biasa. Berarti ini kalau dikalikan adalah min 8, jumlahkan adalah min 7, berarti min 8 sama 1. Ini 2x, ini x. Nah, seperti ini. Berarti min 8 dibagi 2, min 4, ini plus 1. Nah, jadi faktor dari px adalah 2x plus 1 ya, 2x plus 1, x min 4, ini x min 4 sama ini berarti kalau x sama dengan 1 berarti sama dengan artinya x min 1 ya. Ini x min 1 seperti itu. Tolong bedakan faktor dengan akar. Kalau faktor itu masih kayak gini. Kalau akar ini akarnya nih 1, ini 1. Ini berarti akarnya berapa? Ini akarnya min setengah. Ini akarnya berapa? 4. Paham ya? Faktor dan akar. Jadi faktor-faktornya px ini kalau kita faktorkan jadi ini. Seperti itu. Terus yang kedua, faktorkan ini. Nah, langkah pertama sama. Berarti kalau kita jumlahkan 2 min 1 berarti 1 min 8. 1 min 8 berarti min 7 tambah 1 min 6 tambah 6 0. Nah, karena jumlah koefisiennya adalah 0 berarti 1 adalah akar. Berarti kita masukkan seperti tadi 2 min 1 min 8 1 6. Kita faktorkan dengan 1. Berarti ini 2 kali 1 2, 1 min 7 min 6 0. Nah, terbukti ya 0. Nah, tapi karena ini pangkat 4 ya, kan kita nggak bisa memfaktorkan. Kalau diturunin sekali kan masih pangkat 3, kita nggak bisa difaktorin kayak persamaan kuadrat gini kan. Ini kan kalau udah pangkatnya 2 bisa. Berarti kita coba lagi. Terus kalau kita coba lagi, coba aja dijumlahin lagi koefisiennya. 2 tambah 1 3, 3 min 7 min 4, min 4 min 6 min 10. Berarti enggak 0 lagi. Kalau enggak 0 berarti 1 bukan akarnya lagi, udah dipakai ya berarti ya. Bisa jadi sih 1 muncul 2 kali itu juga bisa. Terus habis itu berarti kita nyoba apa? Yang min 1 berarti jumlah koefisien pangkat genap sama dengan pangkat ganjil. Pangkat genap kan ini pangkat ganjil sama ganjil ini. Ini kalau tak jumlahin berapa? Min 5. Terus pangkat genap kan ini 1 sama min 6. Kalau kita jumlahin juga min 5. Ternyata min 5 sama min 5 kan sama kan? Berarti ini adalah min 1 adalah akar. Diturunin lagi. Nah, terbukti ya. Sisanya 0 lagi, berarti benar. Terus karena ini udah bentuk kuadrat, berarti x kuadrat min x min 6. Kita faktori seperti biasa. Berarti kalau dikali min 12 dijumlahin min 1. Min 4 sama 3. Berarti 2x sama x. Berarti min 4 bagi 2. Min 2 sama plus 3. Dah. Berarti faktor dari px adalah 2x plus 3, x min 2, terus ini ya 1 sama min 1, berarti ini podo x min 1, ini x plus 1, x min 1, x plus 1, ini faktornya. Oke, paham ya? Terus contoh tipe soal lain, jika salah satu akar fx itu adalah 2, tentukan akar linear yang lain. Oke, berarti kita mau tahu, kalau tahu akarnya adalah 2, berarti kan kita sudah tahu x-nya 2. Kita pakai Horner aja. Berarti ini 1, ambil koefisiennya, ini m, ini min 6, ini 7, ini min 6. Terus 2 adalah akar. Berarti ini sudah x sama dengan 2. Ya. Masukin 1 kali 2, 2, berarti ini m plus 2. Kaliin lagi, berarti 2m plus 4, jumlahin 2m min 2, kaliin lagi
4M min 4, jumlahin lagi, kaliin lagi, berarti 8M. Karena dia adalah akar, berarti sisanya harus 0. Berarti M-mu ketemu adalah 0. Bener ya hitunganku ya. 1, 2M plus 2. Kaliin 2M plus 4 min 2, kaliin lagi 4M min 4, jumlahin 8M senap ya, betul. Nah, kalau M-nya 0, ini kan tadi pangkat 4 ya. Berarti ini jadinya kan 1 tetap. Ini 1, ini jadi 2, ini jadi min 2, ini jadi 3. Ya, seperti itu. Terus kita coba kalau dijumlahin berapa koefisiennya? 1 tambah 2 3, 3 min 2 1 tambah 3 berarti bukan 0, berarti 1 bukan akar. Kalau min 1 berarti 1 tambahkan min 2 min 1 ini 5, berarti min 1 juga bukan akar. Oke, kalau begitu kita pakai langkah terakhir, berarti yang koefisien belakang min 6 tak bagi 1, berarti kita nyari yang faktor dari 6. Faktor dari 6 tuh tadi bisa plus minus 1, ini udah enggak mungkin. Plus minus 2, plus minus 3, sama plus minus 6 faktornya ya. 2 udah dipakai, berarti kita mau nyoba yang apa? Ini coba-coba ya, nggak ada cara pasti. Misalnya mau min 2, 1, ini min 2, berarti ini 0. Terus ini berarti bukan. Ini kalau tak terusin bukan. Berarti bukan min 2. Misalnya min 3. 1, ini min 3. Jadi berapa? Min 1, ini 3. Ini 1, ini min 3. 0. Nah, berarti ternyata adalah min 3. Ini faktor akar yang lain. Terus karena ini udah pangkat 4, turunin sekali pangkat 3, turunin sekali pangkat 2. Berarti kita bisa bisa kita faktorkan. Nah, tapi ternyata nggak bisa difaktorin biasa, berarti mau nggak mau kita pakai min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Berarti min B 1, B kuadrat min 4, A ini 1, C ini 1. Minus ya. Karena minus berarti akar linier yang lain adalah, kita coba nemuin satu ya, ini X sama dengan min 3. Jadi min 3 adalah akar linier yang lain. Itu contohnya. Oke, semoga jelas ya. Thank you.